Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Profesi Nurse 13 dari Universitas Islam Sultan Agung. Di sini kami akan memberikan edukasi dan role play tentang mobilisasi dini pasien dengan post operasi. Untuk pengertiannya sendiri, mobilisasi dini yaitu suatu pergerakan atau kegiatan yang dilakukan beberapa jam setelah dilakukannya pasien menjalani post operasi. Adapun tujuan dari mobilisasi dini yaitu yang pertama memperlancar aliran darah tubuh, lalu mempertahankan fungsi tubuh, memperlancar BAK dan BAB, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya emboli. Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama pasien dapat menjalani pemulihan dengan cepat. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya penyumbatan aliran darah. Adapun kontraindikasinya yaitu pertama yaitu pasien dengan miokard jantung yang akut, lalu yang kedua disritmia jantung, dan yang ketiga yang mengalami kelemahan atau penurunan energi fungsi tubuh. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk pasien post operasi, untuk yang pertama yaitu 6 jam setelah dilakukannya operasi, pasien diharapkan untuk tirah baring terlebih dahulu. Lalu adapun mobilisasinya yang dapat dilakukan yaitu menggerakkan pergelangan sendi tangan, pergelangan sendi kaki, mengangkat jari-jari tangan, mengangkat kaki ataupun menggeserkan kaki. Lalu 6 jam sampai 10 jam setelah menjalani post operasi, pasien dapat melakukan miring ke kanan dan miring ke kiri secara bertahap. Lalu yang ketiga, 24 jam setelah pasien post operasi, pasien dapat belajar untuk duduk. Duduknya secara bertahap, yaitu dengan disandarkan menggunakan bantal terlebih dahulu, lalu dapat menggunakan tanpa bantal. Lalu setelah pasien mampu duduk tanpa sandaran, pasien dapat melakukan latihan berjalan sedikit demi sedikit. Adapun sekian dari materi mobilisasi dini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan role play mobilisasi dini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Perawat Analia Ninata. Ibu dengan Ibu siapa? Sylvia. Ibu Sylvia ya, biasa dipanggil Ibu Sylvie. Seperti itu. Begini Ibu, untuk saat ini saya akan mengajarkan cara pemulihan pasca operasi dengan cara mobilisasi dini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Untuk waktunya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Atau Di di sini saja seperti itu, Ibu. Sebelumnya saya tutup korden terlebih dahulu, ya. Ya, saya persiapan terlebih dahulu, ya, Bu. Iya, Mbak. Baik, Ibu, bisa kita mulai. Untuk cara mobilisasi dini tersebut bisa dimulai 6-8 jam pasca operasi. Jadi pas hari pertama Ibu setelah operasi sekitar 6-8 jam setelahnya, ya Bu. Yang pertama, Ibu bisa dimulai dengan cara mencoba latihan tarik nafas dalam, dengan cara menghirup udara lewat hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut secara perlahan. Ulangi sebanyak 3 kali, kemudian dibatukan walaupun tidak ada dahak atau gumpalan yang ingin dikeluarkan, seperti itu. Bagaimana Ibu paham? Bisa dicontohkan kita bersama, ya Bu. Ya, tarik nafas lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Ulangi sebanyak 3 kali.
kemudian dibatukan. Nah, seperti itu, bagus sekali Ibu. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu dengan cara latihan gerak sendi. Dimulai dari sendi pergelangan tangan terlebih dahulu ya. Dengan cara bisa diikuti saya Bu. Dengan cara gerakan sendi tangan ke arah kanan dan juga ke arah kiri terlebih dahulu. Gerakan sesuai dengan kemampuan Ibu. Kemudian yang kedua, tekuk tangan ke bawah dan juga ke atas seperti ini. Lakukan sesuai kemampuan. Kemudian kepalkan tangan, lepaskan, kepalkan tangan lagi, lepaskan lagi. Kemudian renggangkan jari, terus dirapatkan kembali. Seperti itu. Ini bisa diulangi sesuai dengan kemampuan Ibu. Ini untuk latihan pergelangan sendi tangan. Kemudian dilanjutkan pada pergelangan sendi kaki. Untuk pergerakan sendi kaki bisa dimulai Ibu yang pertama ditekuk telapak kakinya ke bawah dan juga ke atas. Nah, seperti itu, kemudian tekuk ke atas. Baik sekali Ibu, ulangi lagi. Ke atas lagi. Kemudian yang kedua, miringkan punggung kaki ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Miringkan, bagus. Kemudian ulangi lagi. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada jari kaki ujungnya ditekuk seperti itu betul, kemudian diluruskan kembali. Nah, baik sekali Ibu, ulangi lagi. Ya, seperti itu. Ibu bagus sekali untuk pergerakan sendi tangannya. Kemudian dilanjutkan dengan yang lutut ya Ibu. Untuk yang lutut, perlahan tekuk lututnya. Ditekuk lututnya satu terlebih dahulu. Kemudian luruskan kembali. Seperti itu. Nah, baik sekali Ibu, bisa diulangi lagi deh. Luruskan kembali. Bagus sekali Ibu. Ini untuk latihan pergerakan sendi terlebih dahulu. Yang kedua kita lanjutkan yaitu gerak tubuh dengan cara miring ke kanan dan juga miring ke kiri. Seperti itu Ibu. Dimulai dengan cara tekuk lututnya terlebih dahulu yang sebelah kanan. Kemudian tangan kanan, tangan kiri memegang sisi tempat tidur. Kemudian Ibu mau coba miring secara perlahan. Ini kalau tidak bisa minta bantuan perawat ataupun keluarga. Seperti itu. Ibu bisa miring nah, seperti itu, baik sekali. Kemudian bisa kembali lagi Ibu. Seperti itu. Ini bisa diulangi dan juga lakukan hal yang sama untuk daerah untuk pergerakan ke kiri ya Bu. Untuk urutannya, setelah miring ke kanan, kemudian terlentang, kemudian miring ke kiri dan terlentang kembali. Itu bisa Ibu latihan sesuai dengan kemampuan Ibu sendiri dan secara perlahan, jangan dipaksa. Itu untuk urutan yang kedua. Untuk urutan yang ketiganya yaitu kemudian Ibu untuk langkah berikutnya yaitu langkah yang ketiga yaitu dengan cara meninggikan kepala. Namun syaratnya untuk mulai meninggikan kepala itu jika Ibu sudah tidak merasakan yang pertama mual, yang kedua pusing, dan juga hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi dan juga pernapasan dalam rentang normal. Jika Ibu sudah tidak merasa pusing, bisa ditambahkan satu bantal seperti ini. Apakah sekarang Ibu masih merasa pusing? Jika sudah tidak merasa pusing, 2 jam berikutnya bisa ditambahkan satu bantal lagi. Dan ketika sudah 2 bantal tersebut menumpuk, jika Ibu tidak merasa pusing lagi, bisa ditambahkan bantal. Selang dari bantal 1 ke bantal 2 dan bantal ketiga itu selisihnya 2 jam. Namun jika Ibu merasa pusing, langsung dikurangi saja bantalnya Ibu. Jadi tidak usah pakai bantal terlebih dahulu. Kemudian tambahkan bantal sampai posisi Ibu duduk, seperti duduk, namun masih bersandar pada bantal tersebut. Ibu paham? Iya. Setelah itu cara mobilisasi dini pemulihan pasca operasi 24 jam pertama, hari pertama Ibu. Mari kita coba bersama ya Bu. Ini karena Ibu sudah ada 1 bantal, saya tambahkan 1 bantal lagi ya. Ini bisa ditambahkan jika Ibu sudah tidak merasa pusing. Ibu bisa diangkat kepalanya sedikit-sedikit. Nah, seperti itu, bagus sekali. Nah, seperti ini. Kemudian selang 2 jam, jika Ibu tidak merasa pusing kembali, tambahkan lagi 1 bantal. Kemudian ditambahkan lagi sampai posisi Ibu duduk bersandar pada bantal tersebut. Seperti itu. Itu untuk pemulihan mobilisasi dini pasca operasi selama 24 jam pertama. Apakah Ibu paham sampai sini? Jika tidak paham, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan.
alhamdulillah ya Bu. Untuk berikutnya, untuk hari selanjutnya, pada hari kedua disarankan ibu sudah mulai bisa duduk tanpa bersandar. Namun jika untuk bangun masih membutuhkan bantuan, contoh dari perawat ataupun dari keluarga, tidak apa-apa. Namun ibu diharapkan latihan duduk tanpa bersandar. Begitu ibu, bisa dicoba. Saya bantu untuk duduk nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak bersandar pada bantal, seperti itu ya Bu. Kembali lagi. Nah, pada hari kedua ibu disarankan duduk seperti itu, ya. Kemudian setelah tadi duduk tanpa bersandar, ibu juga mulai latihan untuk duduk di samping tempat tidur dengan cara kaki digantung, seperti itu ya Bu. Nanti jika membutuhkan bantuan dari keluarga ataupun perawat bisa dibantu gitu, kalau ibu tidak mampu sendiri. Saya contohkan terlebih dahulu ya Bu, monggo. Saya bantu teman-teman, kemudian miringkan kaki ke samping seperti ini ya, bagus sekali ibu. Nah, seperti ini disarankan ibu untuk pelatihan duduk seperti ini sesuai dengan kemampuan ibu. Seperti itu untuk latihan pada hari kedua. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum ya, ya baik sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Iya Mbak. Iya. Ini untuk duduknya berapa lama ya Mbak? Sesuai dengan kemampuan ibu. Jika ibu baru bisa duduk selama 10 menit, lakukan 10 menit. Jika baru bisa duduk 5 menit, lakukan selama 5 menit. Sesuai dengan kemampuan ibu, jangan dipaksa, seperti itu. Untuk pada hari berikutnya, yaitu hari ketiga, disarankan ibu untuk mulai belajar cara berjalan dengan cara mulai dari samping tempat tidur terlebih dahulu ya Bu, merambat terlebih dahulu. Mari kita coba ya Bu untuk cara berjalannya. Saya bantu terlebih dahulu. Jadi, menunjukkan tempat tidur dengan cara pegang di tempat tidur, kemudian secara perlahan geser kaki dan juga badannya seperti itu, kemudian geser lagi ke kaki kiri. Nah, seperti itu ya Bu untuk cara berjalannya. Apakah ibu sudah paham? Jika ibu tidak mampu berdiri lama, lakukan latihan tersebut sesuai dengan kemampuan dan bantuan dari keluarga. Seperti itu. Baik ibu, ini sudah selesai. Ibu bisa kembali ke tempat tidur. Baik ibu, seperti tadi cara pemulihan pasca operasi dengan cara mobilisasi dini ya Bu. Ibu bisa mempraktekannya ketika nanti ibu setelah operasi. Semoga bisa gitu. Jika butuh bantuan bisa panggil perawat ataupun keluarga. Kemudian ini saya berikan leaflet cara mobilisasi dini pasca operasi. Ibu bisa dipahami, bisa dibaca, nanti bisa dipraktekkan. Di sini juga ada cara-caranya ya Bu, seperti itu. Sebelum saya mengakhirinya, apakah ada pertanyaan dari Ibu? Jika tidak ada, Ibu hari ini baik sekali, bagus sekali. Tadi sudah mau mempraktekannya, sudah memahami, sudah memberikan pertanyaan juga tentang apa yang Ibu tidak dipahami. Seperti itu ya Bu. Semoga Ibu operasinya lancar, tidak ada kendala, bisa melakukan latihan tersebut dengan lancar juga ya Bu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita baca alhamdulillah bersama ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya permisi ya Bu. Terima kasih ya Mbak.